when they tried to assassinate you, but we are very happy that that the Almighty protected you, sir. Bahasa Inggris saat ini seakan menjadi sebuah tuntutan untuk dikuasai pelajar. Berguna secara langsung atau tidak dalam pekerjaan, namun jika takdir menunjukmu di masa depan menjadi Presiden RI. Praktis, bahasa Inggris adalah sebuah hal yang dibutuhkan saat melakukan pembicaraan dengan kepala dan utusan negara asing. Terlepas adanya penerjemah. Memang bukan keharusan seorang kepala negara menguasai bahasa Inggris. Namun, percayalah, kemampuan bahasa Inggris seorang presiden menjadi nilai tambah intelektualitas seorang pemimpin. Minimal tidak menjadi bahan gibah warganya sendiri. Lalu siapa Presiden RI yang paling capcipcus berbahasa Inggris? Coba kamu nilai sendiri ya. Presiden pertama Indonesia ini dikenal sebagai polyglot atau seseorang yang menguasai sekurangnya 4 bahasa asing. Berdasarkan catatan sejarah, Bung Karno menguasai sekurangnya 10 bahasa, yakni Belanda, Inggris, Jerman, Arab, Prancis, Jepang, Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu. Penguasaan bahasa Bung Karno tentunya tidak diragukan lagi, terutama bahasa Inggris. Tak hanya cakap berbahasa asing, ia juga piawai berpidato. Kemampuan berorasi itu sudah dikuasainya sejak usia 16 tahun. Hingga saat menjadi pemimpin dunia, kemahirannya menyampaikan hasanah gagasan di berbagai forum dunia sanggup menyihir hadirin. Tak heran ia mendapat julukan sebagai singa podium. Salah satu pidatonya yang monumental adalah saat berbicara di hadapan sidang umum PBB 1960, berjudul To Build the World Anew. Please do not misunderstand me. We respect and admire that system. We have been inspired by the words of Lincoln and of Lenin. A world in which all nations exist in peace and brotherhood. Build the world fit for the dreams and the... Kelokan pidato Bapak Proklamator tersebut bahkan membuat UNESCO menetapkan pidato tersebut sebagai memori kolektif dunia atau Memory of the World. Nah, hanya 1, 2 pidatonya yang lain juga ditetapkan sebagai mau, yakni pidato pada Konferensi Asia Afrika Bandung pada 1955 dan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Non-Blok 1 di Biograd tahun 1961. A better world. Presiden kedua RI ini diketahui memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Tapi sepertinya penguasaan bahasa Inggris sang mantan presiden jarang diketahui karena ia kerap berbahasa Indonesia dengan aksen Jawa yang kental saat menyampaikan pidato dalam berbagai level forum. Kecakapan Soeharto sekali waktu terlihat dalam sebuah video saat beliau melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat pada 1982. Dalam video berdurasi pendek tersebut, penguasa Orde Baru itu tengah duduk sembari berbincang dengan Presiden Amerika Serikat ke-40 Ronald Reagan. Presiden ketiga RI ini dikenal sebagai teknokrat jenius yang tak hanya cakap mengarsiteki pesawat, tapi mampu memimpin Indonesia keluar dari jurang krisis. Salah satu keberhasilannya adalah mampu menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari Rp16.800 menjadi Rp6.550. Presiden yang menghabiskan studi hingga bekerja dan jadi warga kehormatan Jerman ini diketahui menguasai bahasa Inggris, bahasa Jerman, Belanda, bahasa Indonesia, dan Bugis. Saat belum genap sebulan menjadi wakil presiden, pada awal April 1998, beliau diundang dalam sebuah jamuan makan siang bersama taipan elit Inggris di London. Pria kelahiran Parepare ini berpidato dengan cerdas dan naratif dalam bahasa Inggris tentang upaya pemerintah Indonesia yang berkomitmen menanggulangi krisis ekonomi, dengan menghidupkan kembali perekonomian negara yang stagnan tanpa mengabaikan potensi gejolak sosial yang terjadi di masyarakat. Up until we are back again in full speed. But the most important thing is that we have in the next weeks or next months to come out. Presiden keempat yang kerap disapa Gus Dur ini memiliki latar ulama NU moderat. Ia juga memiliki latar pendidikan luar negeri dengan berkuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Tak heran, ia amat fasih berbahasa Arab, ia juga lancar berbahasa Jawa, Jerman, Prancis, dan tentu saja bahasa Inggris.
Ia belajar bahasa dari membaca koleksi buku yang dimiliki ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim. Sementara kemampuan praktisnya berbahasa ia peroleh dari menonton film-film bahasa asing. Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam di tahun 2000, ia bertemu dengan Presiden negara adik kuasa kala itu, Bill Clinton. Pertemuan Presiden RI yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme ini tak hanya disorot karena kemampuannya berbahasa Inggris dengan suami Hillary Clinton tersebut. Pertemuan itu sempat bikin keteteran Gedung Putih karena molor dari rencana 30 menit jadi 90 menit. Rupanya Gus Dur yang dikenal humoris banyak berkelakar hingga Presiden ke-42 itu sangat menikmati hingga terbahak-bahak. Very nice comments in those interreligious dialogue in Indonesia. I hope that Meski Presiden kelima RI ini punya kemampuan mumpuni dalam berorasi, namun masih kalah dari Presiden Soekarno ayahnya. Terlebih soal penguasaan bahasa, Ibu Mega diketahui hanya menguasai bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris. Kemampuan itu lagi-lagi jauh dari sang ayah yang berstatus poliglot. Bahkan kemampuan bahasa Inggris ibu dari Puan Maharani ini dinilai pas-pasan. Hal itu terdengar saat ia berpidato dalam bahasa Inggris. Ia tampak tersendat-sendat dengan pronunciation yang kurang tepat ketika membaca naskah. Sekitar 28 tahun silam, Megawati juga pernah terlihat berbahasa Inggris saat meladeni wartawan media asing. Kala itu dia menanggapi pertanyaan wartawan sambil masuk ke mobilnya. Berbeda pada saat berpidato, kali ini ia menjawab santai dan tersenyum dengan bahasa Inggris yang fasih. No, I myself will be answer the question. And how confident are you about today? Presiden ke-6 RI yang disapa SBY ini dikenal sebagai seorang militer terpelajar yang memiliki talenta di bidang artistik. Selain sebagai negarawan, publik juga mengenalnya sebagai pelukis dan pecinta lagu. 10 tahun kepemimpinannya, SBY berhasil membawa Indonesia sepenuhnya bebas dari jeratan krisis ekonomi 1997. Di masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai grafik tertinggi yang belum pernah dilampaui oleh presiden sebelum dan sesudahnya. Soal kemampuan berbahasa, peraih Adi Makayasa ini menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan tata bahasa dan diksi yang rapi dan terpilih. Pada menempuh pendidikan militer di Amerika Serikat, kecakapan bahasa Inggris SBY terasa secara praktis. Hal itu bisa kita lihat saat ia berbicara dengan Presiden Amerika Serikat ke-43 George Walker Bush di hadapan awak media asing di Gedung Putih pada 2005 silam. Di lain waktu, SBY juga dengan luas berbahasa Inggris dengan Barack Obama kala Presiden AS ke-44 itu berkunjung ke Indonesia pada 2010 silam. Bahkan dalam forum internasional, SBY tanpa canggung juga berbahasa Inggris di hadapan perwakilan asing dengan lancar dan brilian. More autonomous, more creative, more techno-minded. Kemampuan bahasa Inggris Presiden ke-7 RI ini pun tidak bisa dikatakan lebih baik atau lebih buruk dari 6 presiden pendahulunya. Yang pasti ia pernah terlihat berpidato dalam bahasa Inggris. Namun seperti saat berpidato dalam bahasa Indonesia, ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka itu juga membaca naskah dengan lebih telaten. Kemampuan bahasa Inggris Jokowi terlihat saat ia menjadi pembicara dalam forum di Brookings Institution Amerika pada 2015. Awalnya ia memberi pidato sambutan berbahasa Inggris dengan naskah. Setelah itu ada sesi tanya jawab dengan peserta natif. Mulanya Jokowi tampak yakin bisa menjawab pertanyaan peserta. Namun pada akhirnya ia meminta dua menterinya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjawab. Meski mampu berbahasa Inggris, Jokowi menyadari kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas dan dengan bijak menyerahkan pada pembantunya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Please answer the question. Pak Tom. Presiden petahana Prabowo Subianto di masa kanak dan remajanya melanglang buana dari Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Inggris. Hal itu secara langsung menajamkan penguasaan bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris. Prabowo tak hanya cakap berbahasa Inggris, tapi juga mampu berpidato tanpa teks dengan intonasi yang berapi-api dan menggelora. Lebih dari itu, ia juga mahir berbahasa Jerman, Belanda, Prancis, dan Arab. Beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo menggelar gala dinner bersama para kepala negara sahabat di Istana Negara. Dalam sambutannya dalam bahasa Inggris, Prabowo sampai melempar guyonan kepada tamu asing jika ia baru pertama kali memimpin sebuah gala dinner. Kelakar itu disambut gemuruh tawa hadirin.
Penggunaan bahasa Inggris Prabowo juga terlihat saat ia menelpon Donald Trump yang kembali terpilih sebagai presiden ke-47. Prabowo memberi ucapan selamat juga prihatin atas insiden yang sempat menimpa mantan presiden ke-45 tersebut. Mereka tampak akrab mengobrol hingga Donald Trump sampai memuji kefasihan ayah Didit Prabowo itu berbicara. Indonesia would like to be the best of neighbors, the best of partners, to work together for the common good. Kita sepertinya patut bangga karena ke-8 Presiden RI dapat berbahasa Inggris, meski dengan level kemahiran yang berbeda. Nah, coba kamu urutkan dalam versi kalian, mana presiden yang memiliki kemampuan bahasa Inggris terbaik dari tingkat pertama hingga akhir. Catat di kolom komentar ya!